Untuk yang gembleng, ada yang punya pertanyaan atau mungkin punya ungkapan? Enggak ada. Nah ya berarti enggak ada kan? Mungkin ada terlintas di diri kita sebuah pertanyaan. Dari mana Pak Web bisa mengetahui semua yang diinformasikan tanpa tedeng aling-aling, baik itu secara langsung maupun yang melalui video-video di internet, bahkan sampai tentang kisah asal dumadi anane manungso Pak Web bisa mengetahui, padahal kejadian itu terjadi pada awal penciptaan manusia. Sementara Pak Web sendiri adalah tergolong manusia modern di zaman sekarang. Tapi kok Pak Web bisa mengetahui? Dari mana itu? Makanya iqro'lah, bacalah kitab yang kekal, kitab yang abadi, kitab yang hidup, yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dari kitab yang kekal inilah, dari kitab yang abadi inilah, dari kitab yang hidup inilah saya mengetahui semuanya. Kalau panjenengan mau membaca kitab yang kekal ini, kitab yang abadi ini, kitab yang hidup ini, yang ada di dalam diri panjenengan ini, panjenengan bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui sendiri, bukan katanya siapapun, bukan katanya apapun. Lah, itulah yang disebut-sebut sebagai kitab Lauhul Mahfuz. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz inilah garis hidup, garis kehidupan semua makhluk, bahkan Tuhan ada di dalamnya. Semua kepentingan kita, semua kebutuhan kita, semua keperluan kita ada tertulis dengan rapi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apakah kitab Lauhul Mahfuz itu? Tak lain dan tak bukan adalah kitab yang kekal, kitab yang abadi, kitab yang hidup, yang ada di dalam diri setiap manusia yang masih hidup. Sebab karena itu saya selalu memberi motivasi ketika bersamadi. Nonaktifkan pikiran atau otak, nonaktifkan batin atau hati, nonaktifkan syahwat atau kelamin. Karena itu adalah salah satu metode untuk mengetahui kitab Lauhul Mahfuz.
yang tak lain dan tak bukan adalah kitab kekal, kitab yang kekal, kitab yang abadi, kitab yang hidup yang ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya untuk mengetahui kitab yang kekal, kitab yang abadi, atau kitab yang hidup yang ada di dalam diri kita? Caranya, ibadahkan atau praktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Isinya diri kita sendiri, sang penggerak tubuh kita. Bagaimana teknik mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku? Secara spiritual, lakukan patrap samadhi mijil sowan ketika hendak tidur. Lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah setelah bangun dari tidurnya. Lakukan patrap samadhi mijil sampurno jika sewaktu-waktu mengalami bimbang, mengalami ragu, mengalami takut, dan mengalami sakit. Secara umum, tebar atau sebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Bagaimana tekniknya? Tekniknya, hormatilah orang yang usianya lebih tua dari kita, karena orang yang usianya lebih tua dari kita sudah memiliki ilmu pengetahuan yang banyak. Hormatilah orang yang sebaya dengan kita, yang seumuran dengan kita, karena orang yang sebaya dengan kita, kita belum tahu latar belakangnya seperti apa. Dan lebih hormatilah orang yang lebih muda dari kita, dikarenakan orang yang lebih muda dari kita itu luputnya masih sedikit. Dengan itu, di dalam menebar atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan kepada siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri kita. Itu adalah cara dan teknik di dalam metode untuk mengetahui dan membaca kitab yang kekal, kitab yang abadi, kitab yang hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah kitab Lauhul Mahfuz, di mana garis hidup setiap makhluk, di mana garis kehidupan setiap makhluk, dan Tuhan di dalamnya ada. Bagaimanapun kehidupan kita di dunia ini, itu ada tercantum jelas dan rapi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Setiap kehidupan makhluk
itu sudah dibekali dengan sangat komplit, lengkap, tanpa ada sesuatu apapun yang kurang di dalamnya. Dan semuanya itu tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi sesungguhnya tidaklah ada kata-kata meminta atau memohon, mengalami kekurangan, kebutuhan yang tidak tercukupi, dan lain sebagainya. Karena setiap makhluk hidup itu sudah dibekali cukup, bahkan bisa saya katakan lebih dari cukup. Namun dikarenakan tidak mengetahui kitab perjanjian atau kitab Lauhul Mahfuz, yang tak lain dan tak bukan adalah kitab yang kekal, kitab yang abadi, kitab yang hidup, yang ada di dalam diri kita masing-masing, maka kehidupannya di dunia ini menjadi serba membingungkan, serba ngambang, bahkan tidak sedikit yang mengalami stres akibat dari sebuah masalah. Itu semua dikarenakan tidak mengenal jati diri pribadinya sendiri, tidak mengetahui kitab yang kekal yang ada di dalam dirinya, tidak mengetahui asal-usulnya. Barang siapa yang mengetahui asal-usulnya, mengenal identitas jati diri pribadinya, mengetahui kitab yang kekal di dalam dirinya, sesungguhnya di dunia inilah yang disebut surga. Tempat di mana ketenangan itu berada, tempat di mana kebahagiaan itu berada, tempat di mana ketentraman itu berada. Sebab karena itu motivasi di dalam laku gembleng adalah bersamadi, menonaktifkan otak atau pikiran, menonaktifkan hati atau batin, menonaktifkan kelamin atau syahwat. Karena ketika otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat kita nonaktif, maka pada saat itulah kitab kekal, kitab abadi, kitab hidup, atau kitab Lauhul Mahfuz akan terbuka. Dan ketika kitab Lauhul Mahfuz, kitab hidup, kitab yang kekal atau kitab yang abadi ini terbuka, hanyalah sedulur papat kalimo pancer kita atau hanyalah wahyu pancagaib kita yang mampu membacanya, yang bisa mencernanya. Kalau kita tidak bisa diam dan tidak mau diam, mereka berlima akan mengalami kesulitan untuk membaca kitab yang kekal ini, kitab yang abadi ini, kitab yang hidup, kitab Lauhul Mahfuz yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita bersamadi, apapun yang terjadi, apapun yang teralami, berusahalah untuk tetap diam, agar supaya otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita tetap nonaktif. Kalau kita tidak mau diam, tidak bisa diam, maka otak atau pikiran kita, hati atau batin kita, kelamin atau syahwat kita akan aktif. Dan ketika tiga hal ini aktif, maka
kitab Lauhul Mahfud atau kitab kekal abadi dan hidup ini akan tertutup. Kalau kitab ini tertutup, tidak ada yang bisa kita saksikan. Karena tidak ada yang bisa kita saksikan, maka kita menjadi tidak tahu. Dikarenakan tidak tahu, kita banyak kesandungnya, banyak jatuhnya. Semua tentang diri kita, semua tentang wujud kita, semua tentang hidup kita, semua tentang kehidupan kita ada tercatat atau tertulis di dalam kitab tersebut. Dengan mengetahui kitab tersebut, dengan membaca kitab tersebut, maka segerak-geraknya tubuh kita, segerik-geriknya otak, hati, kelamin kita sudah pasti akan tepat. Maksudnya sesuai yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Jika apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud, maka karma itu tidak ada. Dosa itu tidak ada. Salah itu tidak ada, luput itu tidak ada, bahkan sakit itu tidak ada. Kecewa, sedih, menderita juga tidak ada. Kekurangan itu dan ini tidak ada. Masalah itu tidak ada. Bahkan kematian pun tidak ada. Karena yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud adalah kembali kepada Tuhan, bukan mati. Sekali lagi, maka dari itu ketika panjenengan sedang berada di ranah samadhi, berusahalah untuk tetap diam. Setelah menonaktifkan otak atau pikiran, setelah menonaktifkan hati atau batin, setelah menonaktifkan kelamin atau syahwat, apapun yang terjadi, apapun yang teralami, berusahalah untuk tetap diam. Karena hanya dengan begitu, secara otomatis kitab Lauhul Mahfud akan terbuka. Karena kitab Lauhul Mahfud atau kitab kekal abadi yang hidup di dalam diri kita ini terbuka, maka sedulur papat kalimo pancernya kita tidak kesulitan membacanya. Karena sedulur papat kalimo pancernya kita tidak mengalami kesulitan membacanya, maka mereka berlima juga bisa dengan mudah menggerakkan jiwa raga kita dengan tepat sesuai yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Sakit menjadi ada, sedih menjadi ada, kecewa menjadi ada, penderitaan menjadi ada, penyakit menjadi ada, salah dosa luput menjadi ada. Itu dikarenakan gerak-gerik kita tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab yang kekal. Terkait kehidupan di dunia, kitab yang kekal, kitab yang abadi, kitab yang hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah kitab Lauhul Mahfud inilah yang perlu kita ketahui. Sekali lagi, di dalam kehidupan di dunia ini, yang paling utama dan paling penting adalah mengetahui keberadaan
Kitab yang kekal atau kitab yang abadi atau kitab hidup yang tak lain dan tak bukan adalah kitab Lauhul Mahfuz. Karena seluruh kehidupan kita ada tertulis jelas di dalam kitab tersebut. Setiap diri manusia yang hidup di dunia ini memiliki kitab tersebut di dalam dirinya. Sebab karena itu, keyakinan agama memberi saran, Iqra, bacalah kitab yang kekal yang ada di dalam dirimu. Namun bagaimana bisa membaca kitab yang kekal yang ada di dalam dirinya, sementara dirinya tidak mengetahui kitab yang kekal itu apa? Bagaimana seseorang bisa mengetahui kitab yang kekal? Lawong sedulur papat kalimo pancernya sendiri saja tidak tahu. Tidak ada sesuatu yang remeh di dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang sepele di dalam diri kita sebagai manusia hidup, makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Dikarenakan di dalam diri kita masing-masing, selain berbahan dari suci, dicipta dengan suci, didesain atau dirancang untuk suci, dan diharuskan kembali kepada suci, di dalam diri kita ada kitab yang kekal, ada kitab yang abadi, ada kitab yang hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah kitab Lauhul Mahfuz. Di dalam diri kita ada 3 singgasana Tuhan, di mana ketika Tuhan bertahta menguasai seluruh ciptaannya. Dan kesemuanya itu tidak terlampau sulit, tidak terlampau berat untuk digapai atau untuk dicapai. Karena hanya dengan menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat, kita bisa meraih apa yang sudah saya informasikan tadi. Bersih dari apa? Otak atau pikirannya? Otak atau pikirannya bersih dari segala prasangka-prasangka buruk, pemikiran-pemikiran yang jelek. Bersih dari apa? Hati atau batinnya bersih dari segala syirik, iri, dengki, dendam, benci, buli, fitnah, mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, untuk dihakimi, untuk diadili, untuk dijatuhkan, bahkan untuk dihancurkan. Bersih dari apa kelamin atau syahwatnya? Bersih dari segala kemelekatan duniawi. Dan semuanya itu gratis. Namun menjadi tidak mudah, menjadi amat sangat berat ketika otak atau pikiran kita kotor dengan prasangka-prasangka jelek atau buruk. Namun akan menjadi sulit dan amat sangat berat ketika hati atau batin kita dipenuhi dengan rasa dan perasaan syirik, iri, dengki, dendam, buli, benci, fitnah. Itu akan menjadi sulit dan amat sangat berat ketika kelamin atau syahwat kita termelekati banyak urusan duniawi. Mungkin panjenengan pernah mendengar istilah wali. Wali arti maksudnya adalah kekasih.
Waliullah berarti kekasih Tuhan. Bagaimana dan seperti apakah manusia-manusia kekasih Tuhan ini? Manusia-manusia kekasih Tuhan ini adalah manusia-manusia yang senantiasa di setiap saatnya membuka dan membaca kitab yang kekal, kitab yang abadi, kitab yang hidup, yang tak lain dan tak bukan adalah kitab Lauhul Mahfuz. Kitab di mana di dalamnya termuat sebuah perjanjian antara kita dan Tuhan kita. Manusia-manusia yang kebersihan otak atau pikirannya terjaga, manusia-manusia yang hati atau batinnya kebersihannya terjaga, manusia-manusia yang kelamin atau syahwatnya kebersihannya terjaga. Lah, orang-orang inilah yang disebut-sebut sebagai kekasih Tuhan atau waliullah. Tidak ada bedanya antara waliullah dengan kita-kita. Yang membedakan antara waliullah dengan kita adalah kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwatnya yang terjaga. Manakala kita bisa menjaga kebersihan otak atau pikiran kita, menjaga kebersihan hati atau batin kita, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat kita, kita pun sama akan menjadi kekasih Tuhan. Dikarenakan kita bersedia mau menjaga kebersihan 3 singgasana Tuhan itu sendiri. Kesimpulannya, waliullah atau kekasih Tuhan adalah seorang hamba yang mengabdikan dirinya untuk menjaga kebersihan 3 singgasana Tuhan. Bukan dikarenakan tirakatnya kuat, puasanya lama, hartanya banyak atau ilmunya tinggi, tapi dikarenakan dirinya atau jiwa raganya diabdikan kepada Tuhan untuk menjaga kebersihan 3 singgasananya. Dan barang siapa yang mampu menjaga kebersihan 3 singgasana Tuhan ini, maka di sampingnya selalu ada kitab Lauhul Mahfuz, kitab kekal abadi dan hidup yang secara otomatis bisa terbuka sendiri. Jadi, apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan, ini adalah ending daripada kitab kekal, kitab abadi, kitab hidup yang tak lain dan tak bukan adalah kitab Lauhul Mahfuz. Kitab yang memuat garis hidup dan garis kehidupan serta Tuhan di dalamnya. Ingat, itu masih ending. Klimaknya, kita adalah menjadi singgasana Tuhan. Ketika singgasana diduduki oleh yang bersinggasana, maka sudah tidak ada lagi bedanya antara singgasana dengan yang bersinggasana. Panjenengan bisa memahami apa yang saya informasikan ini, maka berusahalah semaksimal mungkin agar supaya kesadaran panjenengan bisa kontinu dan universal. Kadangan kita malam ini cukup sampai di sini dan kita sambung kali lain dengan
tema yang berbeda, namun intinya tetap sama, yaitu Wahyu Panca Gaib dan Wahyu Pancalaku.